Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pemecahan masalah matematika, strategi mengubah cara pandang. Di sini kelompok kami beranggotakan 3 orang, saya sendiri, Dinda Nurmalia Rahma, dengan NIM 12020209014 dan teman saya Hana Hazani dengan NIM 120202128. Saya Nurul Ajmi dengan NIM 12020909141. apa sih strategi cara pandang? Strategi cara pandang yaitu mengubah cara pandang kita ketika kita menemui kesulitan dalam memecahkan masalah matematika. Kita dapat menggunakan logika atau cara biasa kita menggunakan soal matematika untuk menyelesaikan suatu soal itu. Maka kita harus lebih imajinatif dan berusaha mengubah cara atau sudut pandang kita terhadap suatu masalah dalam mengerjakan soal. Nah, di sini terdapat contoh soal yang akan dijelaskan oleh Hana Hanjani. Ya, langkah pertama yaitu memahami masalah. Nah, yang ditanyakannya itu hasil dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah 49. Kemudian langkah yang kedua menentukan strategi. Nah, di sini kita sedang membahas strategi merubah cara pandang. Langkah yang ketiga yaitu melaksanakan strategi. Nah, bagaimana cara melaksanakannya atau cara menyelesaikan permasalahannya, yaitu dengan cara yang biasa digunakan dengan menjumlahkan semua bilangan satu persatu. Pandangan ini harus diubah dengan cara yang lebih sederhana, yaitu dengan menjumlahkan 1 dan 49, 2 dan 48, dan seterusnya. Seperti yang terlihat berikut ini ya teman-teman. Nah, di sini ada 1 tambah 49 itu sama dengan 50. Hingga seterusnya ada 20 tambah 30 udah sama dengan 50. Kemudian 24 ditambah 26 sama dengan 50. Nah, karena jumlah setiap pasangan bilangan ini 50, jadi terdapat 24 pasang yang bernilai 50. Hasil dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah 49 adalah 1200. Dan langkah yang terakhir yaitu kita periksa kembali dengan menjumlahkan semua pasang, yaitu tadi ada 24 pasang dikalikan dari hasil setiap penjumlahan tadi, yaitu 50. 24 dikalikan 50 sama dengan 1200. Contoh soal kedua. Seorang tukang kayu dapat memotong kayu yang berbentuk silinder menjadi beberapa bagian menggunakan gergaji. Bagaimanakah cara tukang kayu memotong kayu tersebut menjadi 8 bagian yang sama hanya dengan 3 kali potong? Penyelesaiannya, yang pertama kita harus memahami masalah. Nah, diketahui dari soal tersebut yaitu kayu berbentuk silinder. Nah, silinder ini nama lain dari tabung, tetapi bentuknya lebih kecil. Nah, pasti kita tidak asing lagi ya dengan bentuk kayu. Nah, selanjutnya, kayu akan dibagi menjadi 8 bagian yang sama dengan 3 kali potongan. Nah, yang ditanyakan, bagaimana cara membagi kayu menjadi 8 bagian yang sama dengan 3 kali potong. Selanjutnya, menentukan strategi, yaitu dengan strategi mengubah cara pandang.
Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan strategi. Umumnya, pemotongan dilakukan dari atas. Jika dilakukan dengan cara demikian, dibutuhkan 4 kali potongan untuk menghasilkan 8 bagian yang sama seperti pada gambar berikut. Jadi, jika kita memotong kayu dari atas agar menghasilkan 8 bagian, maka kita harus memotongnya dengan 4 kali potongan. Kan tadi ditanyakannya bagaimana menghasilkan 8 bagian hanya dengan 3 kali potongan. Untuk memecahkan masalah ini, kalian harus berpikir dari sudut pandang yang lain. Nah, jadi harus berpikir dari sudut pandang, yaitu dengan cara potonglah kayu 2 kali dari atas. Jadi memotong kayu dari atas sebanyak 2 kali dan 1 kali dari samping seperti gambar berikut. Nah, seperti ini ya. Jadi kita memotong 2 kali dari atas dan 1 kali dari samping. Nah, selanjutnya kita periksa kembali. Potongan pertama membagi kayu menjadi 2 bagian. Potongan kedua membagi kayu menjadi 4 bagian. Potongan ketiga membagi kayu menjadi 8 bagian. Untuk menghasilkan 8 bagian yang sama, potongan ketiga harus membagi setiap 4 bagian hasil potongan kedua menjadi 2, yaitu dengan memotong dari samping. Bagian kayu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8 bagian. Nah, jadi banyaknya potongan sama dengan 2 atas ditambah 1 samping. Jadi memotong dari atas sebanyak 2 kali dan memotong dari samping sebanyak 1 kali. Nah, jadilah 8 bagian kayu. Nah, seperti itu teman-teman, kita telah membahas contoh soal mengenai strategi mengubah cara pandang nih. Jadi, pasti sudah mengerti kan apa itu strategi mengubah cara pandang. Di sini, kelompok kami menyajikan latihan soal untuk kalian. Hanya doa soal saja. Selamat mengerjakan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Kelompok kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan teman-teman. Semangat.